Saya dekat. Nanti kalau kamu butuh Bu Rahma nanti ya, Gurunda Jumaju dulu saya naikin ya Bu Rahma. Gurunda ada dua, yang mana ini? saya dekat. Nanti kalau kamu butuh Bu Rahma nanti ya, Gurunda Jumaju dulu saya naikin ya Bu Rahma. Gurunda ada dua, yang mana ini? Waduh, ada dua ini. Yang mana yang benar nih? Saudara Lol, kalau kamu di daerah Medan, saya sering ke sana. Nanti kita bisa ketemu. Kalau kamu memang berat untuk Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah benar. Ada dua Gurunda yang minta naik atas sama Gurunda masalahnya. itu bodong itu. Bisa saya blokir gitu aja ya, yang bodong ya, Gurunda Juma 3 kan? Iya. Saya blokir nih, kurang asem nih orang. Pencari koin itu. Ya, Wah, mungkin udah dari Bang ngilang. Lol. Ini Gurunda akun LOL nanya ke Kristen dihujat-hujat, nanya ke Islam teduh batinnya. Bang Kores, saya serahkan ke Bang Kores, soalnya saya mau nengok Nanya dulu apa yang ke ini Kristen meninggal. penghujat? Bang Kores. Ya, saya nanya ke Iya siap apologi aman Akhi Kian Kristen Santang. malah HP-nya dimarahin, tinggal aja. terus diputar-putar jadi makin pusing gitu. Allahu Akbar. Ya, kenapa Oke, ditanya ini apa dulu ya dia? sebelum ke Oh iya. Kasih kronologis dulu, Polres. Coba lo ceritain pas masuk ke room Kristen. Pertama saya menanyakan tentang mengapa apa dan tujuan manusia diciptakan. Terus nyolot, ya kamu tanya diri kamu sendiri, gitu. Saya ini diciptakan untuk memberitakan Injil. Lah, kamu harus tanya ke diri kamu sendiri, gitu. Terus saya tanya tentang teori evolusi. Dianya nggak ngerti apa itu evolusi, jadi susah juga. Saya mau meluruskan, malah dibilang kurang ajar. Iya. Room Kristen siapa kalau boleh tahu? Mikana, Lina dan lain-lain. Iya, rekamannya itu ada. Mereka jadi nggak bisa takia Korintus. Ada. Minta lah gua, Polres gua minta ya. Iya. Oke, ini sebelum ke Gurunda lagi, mungkin Lol tanggapin dulu respon dari kita tentang pertanyaan Lol, baru nanti Gurunda masuk ya. Silakan Lol. Iya. Silakan. Halo, silakan Bang Lol. Halo. Iya. Silakan. Mungkin tanggapan Anda dari statement-statement yang sudah dilontarkan teman-teman tadi. Tanggapan, baik. Yang saya rasa saya dapat saya sudah mendapat jawaban mengenai apa yang harus saya lakukan jika mengonsumsi makanan haram tergoda, dan apa yang saya harus lakukan agar tidak ketahuan jika saya mualaf. Lalu Masya Allah, ya Allah. satu lagi, kebetulan tadi terlintas di benak saya mengenai di agama saya sebelumnya, ini mengenai pengorbanan Ishak di Gunung Bukit Moria. Tapi di versi Islam lain lagi. Saya sempat baca Oke. di apa ya? Di Gini aja Bang Lol. postingan. Ya, apa yang menjadi penasaran Anda dan keraguan Anda dengan Islam, silakan Anda tanyakan. Ya, insya Allah di sini ada gurunda-gurunda kita yang akan bisa menjelaskan. Ya, jadi memang yang paling penting itu Bang Lol harus percaya dulu, harus yakin dulu gitu. Ya, jadi syahadat itu karena Anda yakin, bukan karena Anda sudah condong ke sini atau condong ke sana, tapi harus 100%, jangan cuma setengah-setengah. Jadi memang
alangkah baiknya Anda tuh ya tahu gitu kan. Istilahnya rasa penasaran Anda sudah terjawab semua, baru Anda sudah yakin, baru Anda syahadat. Ya, tadi Anda Ya, juga sudah kebetulan. ngomong kalau Anda sudah punya inilah ya gambaran ya yang harus Anda lakukan, dan kita ingatkan juga gitu. Semua umat muslim ini kan bersaudara. Jadi misalnya Anda bisa memberitahukan lokasi Anda atau apa sehingga ya kita bisa arahkan atau kita cobalah ada orang yang bisa membantu seandainya terjadi apa-apa atau enggak ada kondisi-kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Nah, itu fungsinya. Ya, silakan. Saya domisili Makassar. Wah, lebih enak lagi. Allahu Akbar. Makassar. Ini gurunda kita Makassar. Ya, Anda aman kalau begitu insya Allah. Ya. Iya. Yuk, langsung dilanjut lagi tadi soal Ishak Ismail. Nah, kebetulan tadi terlintas di benak saya saat Bang Kores lagi memberi jawaban. Ini yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa berbeda antara Kristen Yahudi dan Islam? Saya pernah baca, katanya ini untuk legitimasi kenabian ya. Kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Apa maksudnya Dinda? Coba Dinda Kores. Maksudnya Yang kenapa dikorbankan. di Kristen sama Yahudi yang disembelih Ishak, tapi kok di Islam malah Ismail gitu loh gurunda. Padahal, nah kan gitu. Iya. Ada nggak yang mau jelasin? Gurunda Oh, dong, kan saya itu yang udah ditanya. banyak Oke. tadi. Iya. Oke, baik. Jadi gini. Kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan sebelum kita masuk ke sana ya. Al-Quran menerangkan sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka orang yang menulis sebuah buku lalu dikatakan itu dari Allah. Padahal yang mereka tulis itu hanya salinan-salinan terjemahan-terjemahan dari fase ke fase dan seterusnya. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau saudara saya menilai Al-Quran yang adalah bahasa langit dengan buku yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak kita kenal, hanya berdasarkan terhadap revisian, terjemahan, keterjemahan, itu nggak bisa. Tapi saya bisa membantu gitu. Dalam arti kata gini, orang Yahudi dan Islam itu tidak pernah ribut tentang siapa yang dikorbankan. Kenapa? Karena di antara dua agama ini, dua kepercayaan ini, meyakini dengan sepenuh hati tidak ada yang dikorbankan. Yang iseng ini adalah Kristen. Selalu mempermasalahkan itu. Padahal tidak ada hubungannya antar kebenaran dan juga kesesatan. Justru kalau kita melihat contoh misalnya perintah daripada Tuhannya Abraham agar Abraham mengorbankan anaknya. Pertanyaan sederhananya adalah Tuhan minta anak yang mana? Anak tunggal atau anak perjanjian? Itu satu. Yang kedua, Tuhan minta yang mana? Anak Abraham yang tunggal atau anak Sarah yang tunggal? Wahai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Tidak dikatakan wahai Sarah, ambillah anakmu yang tunggal, tapi Abraham. Itu yang pertama ya, kita harus tahu itu. Bahwa yang dikorbankan itu, yang diperintahkan untuk dikorbankan itu adalah anak tunggal. Anak tunggal itu adalah anak yang pernah menduduki posisi di mana dia tidak punya kakak, tidak punya adik. Dia anak pertama. Itu disebut anak tunggal. Dan ini pernah dirasakan oleh Ismail alaihissalam selama kurang lebih 14 tahun. Kalau Ishak dia tidak pernah menjadi anak tunggal. Kecuali anak tunggalnya Sarah. Tapi sangat disayangkan, kitab yang dituliskan dengan tangan manusia itu sendiri jelas sekali. Ambillah anakmu yang tunggal, itu firman kepada Nabi Abraham alaihissalam. Nah, kita selesaikan di situ. Yang kedua yang perlu dipahami adalah Ismail dan juga ibunya Hagar itu berada di dalam di lembah Berseba, di padang gurun Berseba. Boleh kita lihat
di dalam Kejadian 21 nomor 14. Jadi Hagar, ibunda Hagar dan anaknya Ismail itu melewati Bersheba dan kemudian dia berdomisili di Bersheba, di gurun Paran. Bisa dilihat di Kejadian 21 nomor 21. Nah, Abraham sendiri berada di mana? Di Bersheba. Itu terjadi di dalam Kejadian 21 nomor 33. Lalu di mana Ishak dan juga ibunya Sarah menetap? Ishak dan ibunya justru menetap di Hebron. Kejadian 23 nomor 2. Nah, ini bukti yang sangat akurat bahwa ketika kemudian Abraham datang kepada Hebron, ke istrinya pada saat itu sudah wafat. Sarah ini wafat. Ketika Abraham datang, dia datang sebagai orang asing di situ, membelikan tanah untuk memakamkan istrinya. Artinya bahwa kejadian di Bersheba itu yang ada di sana siapa? Ismail dan Hagar. Bukan Ishak. Dan kejadian itu pun terjadi sebelum Isa itu dilahirkan. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda mengatakan, kenapa bertentangan? Karena yang Anda gunakan untuk menguji itu adalah kitab yang hanya terjemahan. Tetapi meskipun begitu, kami apologet muslim mampu menguraikan. Kejanggalan yang pertama, di Kejadian pasal 22 mengisahkan seolah-olah Ishak berada di Bersheba. Padahal tidak ada anak Abraham yang berdomisili di Bersheba selain daripada Ismail. Ishak itu berdomisili di Hebron. Kejanggalan yang kedua, setelah selesai ritual pengorbanan ini di Kejadian 22 misalnya, Abraham dan Ishak pulang ke Bersheba. Jadi seolah-olah Sarah berdomisili di Bersheba. Padahal buku yang saudara genggam hari ini mencatat dengan valid bahwa Sarah berdomisili di Hebron hingga wafatnya. Kejadian 23 nomor 1 nomor 2. Jadi kebalik-balik cerita. Yang terjadi adalah kejadian pengorbanan di Bersheba. Yang tinggal di Bersheba adalah Ismail dan Hagar. Tapi ceritanya yang pergi ke Bersheba itu adalah Ishak. Gak nyambung logikanya. Harusnya kalau kejadiannya di Hebron, maka yang dikurbankan itu adalah Ishak. Coba Anda baca, saya kasih data. Kejadian 22 nomor 19, Kejadian 23 nomor 1 nomor 2, kemudian diterangkan lagi dalam Kejadian 21 nomor 14, Kejadian 21 nomor 21, Kejadian 21 nomor 23, Kejadian 23 nomor 2. Di situ Anda akan menemukan betapa sederhananya membuktikan bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail. Demikian sementara. Silakan yang lain. Ya, ini aku ngasih kesimpulan singkat dari apa yang Gurunda jelaskan. Jadi sebenarnya di Perjanjian Lama itu ya anak tunggal itu ya Ismail. Yang disembelih siapa? Ya Ismail inilah yang anak tunggal gitu. Cuman karena cek tadi kalau ingat apa yang Gurunda bacakan ayat di atas, Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita tulisan-tulisan kitab-kitab terdahulu itu dirubah-rubah oleh orang-orang terdahulu baik Yahudi maupun Kristen, dan kita punya datanya untuk itu. Sehingga yang terjadi apa? Malah Ishak yang disembelih, bukan Ismail. Itulah kenapa Gurunda menjelaskan ayat-ayat kejanggalan-kejanggalan mengenai penyembelihan yang ditujukan kepada Ishak ini. Sehingga yang benar siapa? Ismail tentunya yang disembelih itu. Itulah kenapa Kejadian 18 nubuat yang digenapi itu oleh bangsa Arab yang dimana menguasai dari sungai Tigris sampai Efrat. Tigris itu di Syria, Efrat di Mesir. Israel nyampe nggak sampai sana? Enggak. Tapi Ismail nyampe sampai sana kerajaannya. Begitu, brother lol. Silahkan pertanyaan berikutnya. Ismail dikorbankan di mana? Itu Gurunda, Ismail dikorbankan di mana? Tidak diceritakan bahwa Ismail yang dikorbankan. Tapi yang anak sulung dikorbankan di mana? Ya, tapi yang terjadi kemudian ya di dalam kejadian 22 itu pengorbanan dilakukan di mana? Di Bersheba. Siapa yang tinggal di Bersheba?
Itu dulu. Coba Anda lihat di dalam Kejadian 22. Kejadian 22, kejadian penyembelihan itu terjadi di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Baca Kejadian 21. Sederhana bukan? Lalu di mana Ishak dia tinggal? Di Hebron. Baca data berikutnya di Kejadian 23. Itu jelas tuh. Jadi kalau saya urai sederhananya gini. Kejadian 21 yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail. Oke. Abraham tinggal di Beersheba, juga terjadi di Kejadian 21. Kejadian 22 terjadi pengorbanan. Di mana? Di Beersheba. Kejadian 23 jelas sekali Ishak tinggalnya di Hebron. Sementara prosesi kejadian penyembelihan terjadinya Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Ismail. Itu sederhananya gitu. Sementara yang dipanggil untuk kemudian dikorbankan adalah anak tunggal. Anak yang pernah mengalami di mana posisinya sebagai anak sendirinya Abraham. Gitu. Sederhananya gitu. Silakan. Ayo slow, tanggapi lagi aja. Sampai puas. Lol. Iya. Lagi baca Kejadian. Bagus. Ya, dibaca aja dulu. Jadi gitu ya Tritung, kalau misalnya kalian nguping, orang kalau ada yang nanya, lu jawab yang sabar. Ini udah yang keberapa ini? Coba. Kawan kita dari Kristen yang begini nih udah ke yang keberapa coba ini? Ya Gurunda. Iya, saya ingin kemudian menyampaikan data dari langit 1400 tahun silam itu sudah dikatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsira. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Itu Al-Quran yang mengurai itu. Jadi memang banyak cerita yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu jelaskan kepada Bani Israel begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim surah As-Saffat itu ya, bagaimana kemudian prosesi pengorbanan itu terjadi sebelum Ishak itu lahir. Meskipun nama daripada Nabi Ismail tidak disebutkan, tapi yang pasti setelah prosesi kejadian pengorbanan ini, barulah Ishak itu lahir. Itu dalam Al-Quran. Demikian. Oh ini juga Lol, kata apa? Kata Ustadz Tunggul di bawah. Apa yang lu tanyakan itu asbab dari Ustadz Donditan mualaf. Donditan dulunya Kristen juga. Oke, Ya, ada lagi Bang sekarang Long silakan Anda baca supaya bisa kitab semua Kejadian. nih. Apa penasaran Anda? Silakan diungkapkan semua ya. Masih Jul, Kalau masih bisa masih di nanti- ini, masih di yang tadi.
Dia lagi baca Iya. dulu ayat-ayat yang Oh iya dikasih ya. Gurunda. Ya, Anda harus ngecek sendiri, jangan dengar katanya ya, tapi Anda periksa sendiri Bible, Anda sendiri yang ngecek kebenarannya. Bahkan kalau nggak sempat selesai malam ini, Anda penasaran, boleh langsung jumpai Bang Zuma kan. Apalagi ini sama-sama Makassar ya. Lebih gampang kalau mau belajar langsung. Iya, Minta betul. nomor WA aja gitu. Bisa. Sama minta motor. Gurunda motornya Kebetulan banyak. kebetulan rencananya besok itu ada yang mau disyahadatkan juga. Masya Allah. MMCI punya Gurunda. Insya Allah ya. Ya di TikTok kan Baik, dong. Bang Zuma. Iya. Oh ini udah. Di sini saya ada yang tadi Bang Zuma apa ya? Ngomong kalau pengorbanan anak sulung terjadi di gurun. Tapi yang saya dapat terjadi di Bukit Moria, Yerusalem, tempat berdirinya Bait Allah. Di data nomor berapa tuh? Eh, Ya, nanti saya akan tunjukkan Moria itu di mana. Moria itu di mana? Itu bisa dilihat dari mana kembalinya Abraham dengan anaknya ini setelah kejadian. Nanti kita lihat. Masih jeda Gur. Oke, suara saya kedengaran? Jelas Gurunda, Eh, jelas. Kita dengar ini siapa? Siapa ini? Aduh, Lol belum dengar karena Lol. masih jeda. Kita biasa manggil Pak Ketawa ke dia tuh karena sama saya aja diskusi di sini udah 3 kali ya Bang Kores. Bang Ini yang ke Ketawa ini. 438 tadi. Apa? Mualafnya. Enggak, yang keempat nih diskusi di sini dia. Sekarang udah alhamdulillah. Nenong. di Alkitab yang saya dapat cuman ditulis Gunung Tuhan dan oleh ahli tafsir dianggap sebagai Sion. Dianggap sebagai Sion. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwasanya di dalam kitabnya teman-teman Kristen, dalam hal ini Perjanjian Lama, jelas sekali bahwasanya kejadian itu terjadi di Bersheba. Apa pembuktiannya? Kita lihat kemudian ketika di dalam Kejadian 21 nomor 33, Ibrahim sedang berada di Bersheba. Itu dulu. Terus diceritakan lagi bahwasanya Ibrahim dan Ishak itu pulang dari Bersheba. Ada apa? Sejak kapan kemudian Ishak itu pulang dari Bersheba? Coba Anda lihat dalam Kejadian 22 nomor 19-nya. Ibrahim dan Ishak pulang ke Bersheba. Coba kita lihat bagaimana kemudian apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an itu benar-benar nyata di tengah-tengah kita gitu. Cek suara saya kedengaran, Dek? Iya. Bagus. Oke. Di Kejadian 22 nomor 19, Abraham dan Ishak pulang ke Bersheba. Apa nggak salah itu? Yang tinggal di Bersheba siapa sih sebenarnya? Yang Bersheba itu Ismail dan ibunya. Nah, terus kenapa kemudian diceritakan di Kejadian 22 nomor 19, Ibrahim dan Ishak pulang ke Bersheba? Apa nggak salah tulis harusnya Ismail? Kalau dikatakan Ismail, Ibrahim dan Ismail pulang ke Bersheba, baru betul. Ini kok jadinya Ishak di situ? Sama seperti ketika dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Kenapa harus menyebut nama Ishak? Sementara anak tunggalnya itu adalah Ismail.
Apa nggak salah Al-Quran menceritakan bahwa ahli kitab itu membuat kitabnya sendiri gitu? Coba Anda lihat Kejadian 22 nomor 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Ini kalau kita melihat di Kejadian 22 nomor 19, apakah yang kembali ke Beersheba ini Ishak atau Ismail? Karena setelah kejadian proses penyaliban terjadi di Mosia, mereka kembali ke Beersheba. Coba Anda lihat. Di mana kejadiannya kemudian? Di Mosia, kata Anda. Setelah kejadian di Moria ini, Gunung Moria ini, itu kembali kemana dia? Ini kan perintahnya tuh di Kejadian 22. Di nomor 2-nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang kukatakan kepadamu. Oke, kita berlanjut ke data nomor 19-nya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal Beersheba. Ini yang tinggal di Beersheba siapa? Kita jujur-jujuran. Ya, Ismail. Berarti yang diambil harusnya di nomor 2 di Kejadian 22 ini adalah anakmu Ismail. Tapi ada penambahan Ishak. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Pergilah ke Moria. Setelah pulang ke Moria, dia ke Beersheba. Siapa di Beersheba tinggal? Ismail. Sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu betul. Yang tinggal di Beersheba siapa? Ismail. Mana datanya? Kejadian 21 nomor 14. Sudah jelas yang tinggal di Beersheba itu adalah Ismail. Ketika terjadi pengorbanan di tanah Moria, setelahnya anaknya itu dikembalikan kembali ke tempatnya. Di mana kembalinya? Beersheba. Ishak di mana? Hebron. Harusnya setelah terjadi di Moria, kembalilah kemudian Abraham untuk mengembalikan anaknya ke Hebron. Tapi faktanya kembalinya ke Beersheba. Kemana tuh? Ke tempat tinggalnya Ismail. Dah selesai kita di situ. Sekarang tinggal Anda yang memikirkan. Iya, jadi yang namanya TKP itu ya, bagaimanapun di otak-atik pasti akan menampilkan kebenaran ya. Ini sama kayak penjahat gitu kan, dikiranya dengan menyingkirkan bukti-bukti nggak akan ketahuan. Ternyata tetap akan ada fakta-fakta yang bisa diungkap. Iya. Revisi udah nggak bisa soalnya itu. Mana tahu 50 tahun ke depan setelah kita sudah nggak ada deh yang temukan data itu. Wah, Bang Sumo nggak ada dengan timnya. Kita revisi lagi. Revisinya banyak banget itu. Ya, sebenarnya sesuatu yang palsu ya, mau di otak-atik gimana pun nanti yang lain akan kontradiksi lagi gitu. Mungkin kontradiksinya bukan di sini, tapi nanti akan kontradiksi yang lain-lain lagi. Silakan. Oke, sambil kita kasih waktu Baik. Bang Lol untuk mencerna, silakan Kores nyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tapi disembah. Tuhan Yesus tidak berubah, lah kok disembah. Silakan, Lol. Itu Ibrani 13 nomor 8 itu. Gurunda Kristus sedikit tadi kemarin, ada hari ini dan ada ini. Iya, gimana? Ada pernyataan dari dia tadi, dari kemarin juga sih seperti itu ya. Saya teringat cerita Gurunda yang disahadatkan sama Gurunda itu, yang awalnya dia doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi. Oh iya, Saya masih itu ingat tuh pendeta loh cerita itu. Gurunda itu. Betul. Nah, Pendeta loh itu. ini kejadian lagi sama Lol. Lol ini doyan banget dan tidak mau meninggalkan daging babi itu, Gurunda. Udah saya jelaskan tadi juga. Mungkin penjelasan saya kurang begitu. Gini. Ini ya, silakan Gurunda. Doyan makan babi gitu maksudnya. Iya.
Nah, kalau Anda doyan makan babi, ya saya sangat mengkhawatirkan karena kita ini hidup kan untuk selamat, ya kan? Kita itu hidup untuk selamat. Tapi bagaimana mungkin kemudian kita mau selamat kalau Tuhan sendiri mengancam pemakan-pemakan babi ini? Di mana Allah mengancamnya? Saya bacakan ayatnya ya. Ya. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saya jadi Anda, saya tidak mau dilenyapkan oleh Tuhan hanya karena seekor babi, makanan babi. Ngeri itu. Yesaya 66. Ngeri itu, 17. ngeri. Sedangkan kalau di Al-Quran kita bercerita ya, di dalam Al-Quran itu bagaimana kemudian akuratnya pemberitaannya bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Coba kita lihat di dalam surah As-Saffat. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika dia berdoa kemudian, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka Allah beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar. Siapa anak yang sabar ini? Apakah Ishak atau Ismail? Wih, tapi tidak disebutkan namanya di situ, Bang Suma. Di situ tidak ada Ismail. Gampang untuk menjawabnya. Anak yang sabar itu Ismail. Ayatnya di mana? Wa Ismaila wa Idris wa Zalkifli kullun minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail. Dia itu termasuk orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Ismail. Maka kami berikan berita gembira kepada Abraham dengan kami memberikan seorang anak yang sabar. Siapa yang sabar? Ismail. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli. Oh, Zulkifli juga orang yang sabar. Kullum minas sabirin. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang sabar. Nah, lalu ayatnya mengatakan apa? Falamma balaga ma'ahu sa' qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma zatara qala ya abati. Ini jelas nih. Ketika dia katakan, ya Tuhan, ya Bapakku, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ini? Ismail. Lalu ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya ketika proses itu terjadi, maka Allah mengatakan kembali, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan kami kemudian memberikan berita gembira kepadanya dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, Ishak itu orang yang saleh, Ismail orang yang sabar, yang dikurbankan dikatakan sebagai orang yang sabar. Final kita di situ. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dengan terang mengatakan yang dikurbankan itu adalah Ismail. Bible juga mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ismail, meski ada nama di sana disebutkan Ishak, tapi ternyata dia dikembalikan ke Bersyeba setelah proses pengorbanan terjadi. Berarti penambahan kata Ishak itu sangat jelas ada di sana. Inilah yang kemudian Al-Quran terangkan. Al-Quran mengatakan bahwasanya celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Itu juga Allah katakan, ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsira. Wahai ahli kitab,
Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi nama Ismail disembunyikan, ditaruhlah nama Ishak di sana meskipun tidak cocok. Demikian sementara, silakan. Oke, mungkin aku tambahin sedikit Bang Lol ya sebagai referensi, karena aku tahu bagaimana orang-orang di sebelah ini suka sekali mendiskreditkan Ismail ya. Seakan-akan Ismail ini orang yang terbuang lah, anak yang tidak diinginkan lah, dan sebagainya. Jadi kalau Bang Lol lihat ya, di kisah yang ada di Bible sendiri, bagaimana Ismail itu adalah seorang anak yang luar biasa baik, seorang anak yang soleh ya, tidak pernah melawan, dan bahkan ya, kalau Bang Lol baca, saat Abraham meninggal, itu ya, saat Abraham meninggal itu kan 175 tahun ya, 175 tahun dan dia meninggal. Yang menguburkannya siapa? Yang menguburkannya adalah Ishak dan Ismail. Kedua anaknya ada di situ untuk menguburkan. Jadi bagaimana mungkin kalau seorang anak yang sudah dibuang terus tidak berhubungan lagi dengan anak itu, dia bisa hadir saat pemakaman bapaknya? Nggak mungkin. Artinya apa? Selama ini hubungan mereka baik-baik saja. Begitu juga hubungan Ismail dan Ishak. Ya, jadi hubungannya itu bagus sehingga waktu bapaknya meninggal, mereka berhubungan. Mereka kontek-kontekan. Ya. Bayangkan, dulu nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kamu mungkin, contoh misalnya Bang Lol ada di Papua, tinggal di WhatsApp, bapak meninggal gitu. Masih gampang, zaman dulu nggak segampang itu. Artinya apa? Dari Abraham sebelum meninggal, mereka itu sudah sangat intens berhubungan. Ya mungkin saat itu Abraham sudah mulai sakit-sakitan ya. Jadi Ismail ada di sana juga untuk menjaga bapaknya, Ishak juga ada di sana untuk menjaga bapaknya sampai Abraham meninggal. Jadi selama ini banyak sekali orang yang mendiskreditkan seakan-akan Ismail ini sejak dibuang udah nggak ada hubungan lagi gitu kan. Banyak narasi-narasi, framing-framing yang dibuat seakan-akan Ismail itu sudah dikucilkan, sudah disingkirkan, sudah tidak berhubungan dengan Abraham. Padahal di Alkitab sendiri mencatat bahwa saat Abraham meninggal ada Ismail di sana. Itu menunjukkan apa? Hubungan mereka sangat dekat. Nah, itu yang kalian harus tahu, dan semoga ini jadi referensi juga bagi Bang Lol. Ya, sekali lagi saya katakan, membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya itu tetap akan ada celah. Tetap akan ada celah yang bisa digali dan terbukti ya. Dari data-data yang ditampilkan sama Bang Zumaya udah jelas sekali. Oke, silakan Bang Lol lanjut. Terima kasih atas jawaban yang Abang berikan pada saya. Untuk pertanyaan lainnya saya sendiri tidak ada, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini tiba-tiba saja terlintas di benak saya jika ada sesuatu yang berhubungan yang saya dengar atau terjadi, lalu tiba-tiba muncul dan terlintas dalam pikiran saya. Itu saja, Bang. Masya Allah. Terpuaskan nggak dengan jawabannya gitu? Iya, puas. Alhamdulillah. Mungkin Barakumullah. kalau menurut saya Bang Fikum. Kores, dengan pertanyaan yang refleks, yang spontan seperti itu, apa ini disebutkan bisa petunjuk ya Gurunda atau satu hidayah? Gimana menurut Gurunda nih? Ini kan pertanyaannya dia spontan, nggak dicari-cari atau nggak dibuat-buat gitu loh. Ya, kalau saya gini loh Bang, sama dari kemarin saya menjelaskan gitu. Saya selalu dituduh sebagai penghujat gitu ya. Saya kalau di posisi teman kita, saudara Kristen yang sudah lembut hatinya untuk menerima dan bertanya tentang Islam, di mana sih titik kebenaran Islam ini kan gitu ya. Artinya poin-poin hidayah itu sudah ada gitu ya. Hidayah itu kan orang yang melembutkan hati. Nah, ketika orang itu lembut hatinya, kemudian dia belajar Bible, apa yang kemudian menjadi sentral iman, yaitu Yesus dengan adanya penyaliban, kebangkitan dan seterusnya yang adalah Tuhan katanya. Ketika Bible itu menerangkan bahwa dia manusia pada saat di dunia, pada saat dia terangkat, pada saat dia duduk bersama dengan Tuhannya, pada saat dia datang kedua kalinya, tetap dia adalah manusia, maka posisi kebenaran itu ada pada Islam. Poinnya, misalnya 2 Yohanes 1 nomor 7.
Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Dinda Kores datang sebagai manusia. Dinda Julius datang sebagai manusia. Dinda Moto datang sebagai manusia. Pengamat datang sebagai manusia. Bang Suma datang sebagai manusia. Apakah berarti bahwa Bang Suma dan kawan-kawan tadinya adalah Tuhan sehingga ia datang sebagai manusia? Tidak. Itu yang pertama. Penyesat adalah dia yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia, tetapi datang sebagai Tuhan. Nah, sekarang posisi ini yang harus dijelaskan kepada teman-teman. Yesus itu siapa? Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ketika Yesus tidak diimani datang sebagai manusia, maka muncullah embel-embel dia juga itu adalah 100% Tuhan. Penyesat. Yesus memang manusia, Bung. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia ketakutan, dia disunat, dia dinetein. Tetapi itu karena dia dari sisi kemanusiaannya. Tapi Yesus itu juga 100% ilahi. Anti Yesus, anti Kristus dia itu. Ya manusia-manusia. Mau dia rohnya, mau dia pekerjaannya, mau dia mukjizatnya, apapun itu, manusia ya manusia. Harus diimani Yesus itu datang sebagai manusia. Jangan imani sebagai yang lain. Kapan tidak diimani sebagai manusia saja, maka kita adalah antikristus. Jadi kedatangannya sebagai manusia. Markus 14 nomor 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini, Yesus ketika dia di atas langit pun duduk sebagai anak manusia. Di samping dia yang maha kuasa. Manusia dia. Kedatangannya yang kedua, Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Coba, dari aspek mana dia menjadi Tuhan? Jadi kalau hanya karena melembutkan hati kemudian menerima kebenaran ini, tempatnya itu sebenarnya di Islam. Islam tempatnya orang-orang ini yang melembutkan hati. Karena hanya dengan Islamlah kemudian orang bisa mendudukkan kedudukan Yesus itu sebagai tempat yang sebenar-benarnya. Yesus itu utusan Tuhan. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada aku, maka sembahlah aku. Semua nabi mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Nah, Nabi Isa juga datang kepada Bani Israel. Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladina tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi yang ada di dalam Bible tentang Yesus, yang Yesus terangkan tentang dirinya, itu Al-Quran sudah uraikan. Dia hanya rasul kepada Bani Israel yang minta untuk ditaati ajarannya. Tuh, sangat sederhana itu. Jadi kalau misalnya saudara kita ini bertanya tentang yang dikorbankan siapa, Al-Quran mengatakan Ismail, kitabnya saudara juga mengatakan Ismail, lalu tunggu apa lagi? Kebenaran sudah terpampang di depan mata. Demikian. Oke, Klol. Tanpa berpanjang lebar lagi, karena Klol ini posisinya Makassar juga. Alhamdulillah Makassar adalah salah satu pusat pembelajaran Islam dan juga pusat komunitas Islam yang gaul-gaul di sini gaya ulama. Jadi kalau misalnya memang udah niat, udah mantap, keraguan tinggal sedikit lagi dan solusinya sudah tergambarkan, tafadhol silahkan, kami menantikan persaksiannya. Kalau mau. Jadi saya syahadat di sini atau gimana? Di sini aja nggak apa-apa. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Allahu Akbar. Wala ilaha illallah.
Alhamdulillah. Ayo Iya, Iwan kalau Pilah yang di misalnya bawah bantu doa. Iwan Pilah yang di bawah bantu doa. Ayo cepat bantu doa Iwan Pilah. Alhamdulillah Iya. barakallah. eh Kalau memang benar-benar nggak ada paksaan lagi, memang sudah mantap di sini bisa. Nanti di dunia nyata, insya Allah Gurunda langsung bantu untuk persuratannya dan juga penguatan akidah, maksudnya penambahan ilmu-ilmunya gitu. Karena Gurunda tuh Makassar loh, lol. Ini udah apa ya? Udah takdir Allah loh dipertemukan dengan kami di sini dan juga Panglima Perang yang kami cintai Gurunda Zuma di sini juga. Silakan lol. Kalau persuratan itu gimana ya? Ya, memang beneran udah siap untuk syahadat di sini sekarang. Eh, Bisa, tapi kalau ada pertanyaan saya tanya-tanya ya. Oh, masih ada Pak. Ya bisa. Kalau misalnya syahadat nanya lagi ya bisa. Mau nanya dulu terus syahadat juga bisa aja. Iya, minta aja nomor Bang Zuma atau Kores. Nanti setiap ada kamu misalnya tiba-tiba terpikirkan nih, ya pertanyaan-pertanyaan, langsung aja kontak mereka. Atau Ini langsung lol ke Bang Juma. Nanti beneran saya mau syahadat kasih sekarang. WA-nya ya, Bang Lol. Oke. Ya. Oke, kalau misalnya Brother Lol mau syahadat sekarang, apakah ada paksaan? Tidak. Allahu Akbar. Silahkan Gurunda kami penuntunannya. Iya. Oke ya. Jadi kalau misalnya saudara kita ini mau bersyahadat di sini boleh. Terus kalau misalnya besok mau syahadat offline juga boleh. Nanti saya arahkan, kebetulan besok juga ada yang mau bersyahadat. Sekalian dibuatkan kemudian ijazah, sertifikat gitu ya. Sertifikat mualaf sebagai legalitas bahwa saudara kita ini sudah meluk ajaran agama Islam. Dan itu perlu ke depannya Anda gunakan sebagai data-data kepribadian bahwa agama Anda sekarang sudah Islam gitu. Kalau urusan administratif saya belum berani. Ya, arti Ya, kata bukan KTP lu, tapi dikasih sertifikat doang. Oh ya, terima kasih. jadi gimana? Kita syahadat sekarang? Sekarang aja. Masya Allah, barakallah ya. Antum semua jadi saksi ya. Saudara kita ini ingin bersyahadat. Nama aslinya siapa? Boleh saya tahu? Person. Verson. Ya. Oke. First. Bang Person belum bisa open cam ya? Belum bisa. Oh, belum 1000. Ini Gurunda mohon maaf sebentar saya ganggu. Ini ada hampir 1000 di sini. Mohon dong tolong di follow biar bisa open cam. Nah, sekarang Bang Lolnya siap nggak open cam? Kalau saya Bang Lol? belum siap. Soalnya belum takut siap. ada yang kenal. Betul. Setuju, saya setuju. Gurunda dilanjut. Mohon maaf ganggu. Iya, baik. Jadi teman-teman sekalian, antum semua jadi saksi. Malam ini sahabat kita ingin kembali kepada posisinya sebagai hamba Tuhan gitu ya, hamba Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita membimbing beliau bersyahadat untuk mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi saudara ikuti saya menggunakan bahasa Arabnya, nanti kita terjemahkan, Anda ikuti juga. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna Allah anna anna Muhammad
Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah, Dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Muhammad bahwa Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Anda Allahu sekarang Akbar, menjadi Allahu Akbar. Sah. menjadi Allahu umat akbar, Islam, Allahu akbar, Allahu menjadi akbar. muslim. Masya Allah. Anda sekarang adalah saudara kami, bagian daripada kami, bagian daripada tubuh kami, di mana umat Islam itu laksana satu tubuh. Jika satu tubuh bagian lainnya itu sakit, maka semuanya akan merasa sakit. Ya, dan siap-siap dalam keadaan seperti ini, saudara akan banyak mendapatkan ujian. Banyak ujian, entah itu dari keluarga, dari kesehatan, dari pekerjaan, dan Anda harus siap untuk itu. Karena Al-Quran memang sudah mengatakan, jangan Anda mengatakan diri Anda tidak beriman sebelum Anda itu kami uji, gitu. Itu kata Allah. Jadi saudara saya, nasihat saya supaya saudara ini nanti akan begitu bersyahadat, ya lekatkan diri Anda dengan orang-orang yang taat, dengan orang yang beriman. Saya sih sarannya kalau bisa aktif dengan saya di MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia. Kebetulan kita masih butuh banyak personil untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Saya kira begitu. Alhamdulillah. Sahabat saya mungkin salah satunya bisa mendoakan. Dinda Kores, doakan saudara kita ini meski dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ada dalam hatimu itu apa gitu. Gurunda, Iya, saya punya permintaan, satu aja permintaan saya, Gurunda. silakan. Saya udah 3 kali berdiskusi sama Bang Lol ini, dibantu sama saudara saya ya, Bang Neplos. Saya minta Bang Neplos hadir ke sini. Dia yang ngasih pengarahan. Saya dibantu sama dia untuk meluruskan Bang Lol ini, Gurunda. Beliau mana sekarang? Itu Ada? permintaan saya. Iwan Pila, tolong dibantu cari Bang Neplos ke sini karena berkat dia juga Bang Lol ini mendapat hidayah ya. Masya Allah. Jasa dia sangat besar di sini ya. 3 kali pertemuan sama dia di sini berdiskusi karena bantuan Bang Neplos juga ya. Masya Allah. Coba dicari Dinda Neplos berada Neplos di mana? ini bang, oh ada tuh langsung, alhamdulillah. Neplos ada. Langsung request. Aku turun. Iya, aku turun tukar. Ya bentar aja deh. Mana Bang Neplos nggak ada. Ada, Tadi ada di add. aku tengok tadi. Oh yang add-nya bohong ya? Mana beliau? Dilanjut dulu Bang Kores atau kalau gitu sambil nunggu. Aduh. Mungkin Bang Lol juga mungkin pengen ngobrol sedikit sama Bang Neplos ya, karena dia yang telah ini ngasih petunjuk-petunjuk, ngasih arahan-arahan dari filsuf sampai ke Islaman. Ditelepon aja yang punya nomor teleponnya atau lagi live di mana gitu? Nggak ada ya? Nggak ada di mana-mana. Nanti kalau misalnya tentang legalitasnya, boleh DM ke salah satu dari teman-teman kita yang ada di sini. Nanti mereka yang lanjutkan ke saya tentang KTP-nya gitu ya. Jadi saudara kita ini nanti kirim KTP-nya aja, data-datanya biar dibuatkan ijazah, sertifikat. Ya, Ahi Kian Santang tugasnya sebagai host ya. Langsung DM. Nanti lo balesin ya DM-nya Ahi Kian Santang. Sip. Ya, cocok kali nih, udah mau puasa juga. Iya loh, keren banget ya. Apa namanya? Iya, buka bareng sama Bang Syahadat. Juma dia. Iya, betul. Cadat besok belajar langsung dituntun puasa loh. Bulan kemenangan Islam. Masya Allah. Maaf, tata Makan besar sholatnya dulu. gimana ya sama wudhu?
Ya, itulah kalau bisa ketemu offline gitu biar bisa Iya. lebih Aman diarahkan. itu, bertahap, pelan-pelan aja. Ya, bisa Istri buka aku dan juga sahur mualaf masih bersama pakai dengan HP tenang, sholatnya. Dek. Mm-mm. Serius. Ya, yuk silakan. Ini Akimoto. Assalamualaikum Akinamoto. Tafadol silakan dipimpin doa untuk saudara kita yang ternyata benar-benar mencari kebenaran. Tafadol. Silakan Gurunda, ada Gurunda nih. Silakan Fadol ya Gurunda. Gurunda kan udah nuntun bagi tugas dong. Ya, didoakan. Iya, silakan Gurunda. Fadol. Antum lah. Atau gini, Ahisugi naik biar bisa ngedoain. Adakah Iya, beliau? iya. Biar Ustadz Sugi aja, Ustadz Sugi. Ada nggak Satsuginya? Nggak kayak Kalau akhirnya nggak ada, kalau nggak ada Ustadz Yusuf, Itu sempat sunat nggak besok? Ustadz Yusuf PI ada ini. Ya, silakan aja, akhi. Nabirong terhitung jangan. Umurnya saudara kita ini berapa? Saudara Person ini umurnya berapa? 20. Ya, masih bocah kali. Masya Allah. Anak saya ini. Iya. Iya, Ya, gurunya tulis, jangan lupa 78 loh. sunat. Jangan lupa sunat. Udah sunat, Bang. Oh, udah sunat. Masya Allah. Ih, Masya Allah. Duluan beliau daripada dirimu. Ayo, yang merasa punya akun Akhina Nevlos dan Ustadz Zina Sugi, naik, pimpin doa. Jangan akuk. Akuk jagonya bacotin tritung, bukan berdoa. Mereka pada sibuk kali ya. John Peter. Iya loh, ini Satsugi udah berapa tahun nggak kelihatan Satsugi ini? Ini Bang Yusuf PI ada tapi nggak diterima. jauh dari perangkat mungkin dia. Ipan Ya Nepos udah, nggak ada yang Gurunda. punya kompornya. Gue baru tahu. Demi penyegaraan Gurunda, mohon dibimbing doanya Gurundaku. Itu Ustadz Unggul ada di bawah juga tuh. Oh, mana nggak ada di sini. Ustadz Ustadz Naja, Andun Ustadz Naja ada nih. Sudrajat. Ustadz Oh, Naja. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Naja. Subhanallah. Iya, Alhamdulillah. Ya, silakan ini salah satu tokoh Syiah mimpin doa, silakan Dinda Najah. Bang Neplos kalau ada langsung kirim undangan ya Bang Neplos. Ahijia silakan kalau mau ini. Saja, alhamdulillah setelah beberapa kali perjumpaan, LOL yang ditendang dari roomnya Kereson karena nanya-nanya padahal pengen tahu. Akhirnya Muslim merangkul dia untuk bertanya sepuasnya sehingga kita menjawab. Dan alhamdulillah Allah bukakan hidayah kepadanya sehingga beliau mantap memilih Islam pada malam ini tanggal 3 bulan 20 kebalik tanggal 20 bulan 3 tahun 2023. Prosesi syahadatnya sudah selesai dengan lancar dan sah. Dan kami memohon kepada Ustadz Zina Al-Mukarram Wafi Naja Media untuk mendoakan sang mu'alaf yang masih sangat belia ini. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan menjadikan kita sebagai orang-orang Islam. Masya Allah. Ini padahal di sini ada Bang Zuma loh. Kok malah saya disuruh doa? Saya cuma juragan lato-lato, teman-teman. Gurunda udah mimpin syahadat. Ustadku lebih afdol sama yang ulumul Qur'annya tinggi gitu untuk mendoakan beliau. Di Syiah, saya ini Syiah ya, Syiah yang hakiki ya, Astagfirullah. yang bermakna pengikut ya, pengikut benar-benar pengikut ahli. Ya, kita berdoa untuk saudara kita yang baru. Semoga yang pertama, harapan pertama, semoga hidayah Allah selalu menyertai kita, Bang Zuma, host, Bang Dr. Akal atau Bang Julius, Mas Kores dan Mas Lol dan seluruh teman-teman yang menonton. Semoga hidayah yang Allah berikan kepada kita selalu langgeng sampai detik-detik kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
semoga suatu saat di akhirat kita itu termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dirindukan oleh Rasulullah dan dirindukan oleh para sahabat Rasulullah. Dan semoga iman yang ada pada hati Mas Lol itu tidak akan pernah berubah sampai akhir hayat, terus husnul khotimah, dan semoga selalu Allah bimbing melalui para apologet, para mujahid ya, mujahidin, para ulama. Dan Mas Lol jangan lupa selalu dekat-dekat dengan orang-orang solih agar selalu diarahkan kepada jalan yang benar. Saya doa pakai bahasa Arab ya, Bang Zuma ya. Tafadhal akhi, tafadhal. Ana mahirun fil lughat Arabiyah, walakin qalil fa qalil. Fadal. Ana uhibbul Indomie, Ustadzi. Silakan. Amin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. inna nas'alukal hidayah wal barakah wal rahmah wal afiyah wassalamah wal istiqamah. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa la tuhammilna ya Allah mimma la taqata lana bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya itulah Lol. Masya Allah. Dengan telah bersyahadatnya akhina Lol, sekarang aku manggilnya nggak brother lagi tapi akhi, saudaraku Lol, saudaraku Verson. Nah, Sahabat kita berikutnya- Muhammad Zia ini ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Oh ya, perlu diketahui teman-teman, ini Akhina Barakallah. Zia ini salah satu ulama yang bermadhab Hanafi dan akidah Maturidi, dan wah ilmunya beliau ini Masya Allah juga. Saya sering japri sama beliau ini. Allahu Akbar. Hanafi loh. Kita saudara. Kami Syafi'i. Betul. Saya masih ingat ucapan Bang Lol terakhir. Bang Lol masih ingat nggak ucapan Bang Lol terakhir ke saya? Saya akan pergi. Iya, saya akan menghilang dulu. Saya akan kembali, insya Allah mendapat hidayah. Masih ingat nggak Bang Lol? Iya. Barakallah. Kapan itu, Bang? Allahu Akbar. Masih ada videonya kan? 3 hari. Masih ada 3 Ada hari ke dong, belakang. Kores mah komplit. Ada aku. 3 hari ke belakang ya Bang Lol? Enggak. Itu- Seminggu ada. Enggak sampai semingguan ya. Semingguan. Itu Iya, terakhir diskusi 5-4 hari, di sini. 5-4 hari. Sekarang datang, alhamdulillah mendapat hidayah Gurunda Juma. Terima kasih banyak udah menuntun sahadatnya saudara saya ini Bang Lol. Sekarang saudara saya ini. Masya Allah. Barakallah. Belum pernah Ini dia aku dengan, ketemu dengan, dia. dengan saya sebelumnya ya, atau sudah pernah? Belum kita pernah. satu koma? Belum pernah ya. Belum Belum pernah. Dia ini dialognya sama Ahi Neplos 2 kali, sama Bang Kores 1 kali. Di sini semua. Mungkin beliau mau nama Iya. Islam. Nah, iya jadi Ahi ini dia, jazakallah bihoir. berikutnya Akhina Verson, namanya kan itu agak keren kalau di barat. Tapi supaya namanya barokah dan membuat mudah, insya Allah menjadi doa yang pengiring selama akhir hayat. Berkenan nggak kalau misalnya diberikan nama yang baru? saya udah terpikirkan. Masya Allah. Beliau Gimana? sudah punya nama gitu. Udah terpikir. Oh, udah punya nama pilihan? Iya, jadi selama seminggu ini dia sambil mencari nama juga. Oh gitu.
Ya udah tuh Oh. perkenalkan nama Islamnya kalau mau. Berhubung tadi saya membahas Ismail dan saya cari-cari artinya cukup bagus. Berkat Tuhan kalau nggak salah ya. Iya betul. Ya. Berkat Ya, Tuhan bisa Ismail, juga dan berhubung ini didik Hamin doa 1 yang Ramadan ya. didengarkan Tuhan. Jadi Ismail Iya, Ramadan. tahu dia loh. Ismail Ramadan, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu subhanallah. Akbar, subhanallah. Ismail, Jagoan nggak nyari nama dia. Masya Allah. Iya, pintar. Ismail Ramadan. Keren, masya Allah. Ya, Tapi ini kami satu, senang dengan aku namanya tambahin dan ya. mulai sekarang selamat lahir baru. Akhi aku- Ismail, masya Allah, namanya keren. Aku tadi kan baru Ya. tanggapi yang ini fitnahan-fitnahan dari orang-orang Syiah. Lu nggak punya nama baru, Jul? Parah lu. Ya diam lu. Jadi aku mau bilang ya, kan tadi Bang Zuma tuh difitnah gitu kan. Tadi aku sempat ngobrol sama Papi Jahat ya. Aku bilang gini, apa yang sudah Anda lakukan ya demi Islam gitu. Anda kan merasa Anda paling pintar dan bla bla. Anda bilang Bang Zuma gini gitu. Terus aku bilang apa yang sudah Anda lakukan demi agama Anda gitu. Ya, terus dia terdiam. Terus dia bilang ya daripada buat konten gitu. Loh, aku bilang sekarang bukan masalah buat kontennya. Sekarang kontribusi kontennya ada nggak? Kalau cuma buat konten joget-joget semua orang juga bisa. Dan inilah salah satu bukti ya bagaimana sangat bergunanya ya dari debat-debat medsos ini, banyak orang yang tersadarkan. Dan tentu saja ya inilah salah satu kontribusi dari para pendebat, para mujahidin, terutama ya Bang Zuma gitu ya, yang dipertanyakan sama mereka. Oke, gua tambahin itu aja. Oke, Ustaz Jia silakan minta Nama permintaan Arab lu naik. siapa, woi? Ustaz Jia, nanti biar gantian sama siapa ya? Bang Jul ya, Bang Jul? Atau Oke, siapa? aku turun. Siap-siap, aku turun Ya. sekarang. Ya udah, nama lu Lahab. Ustaz Jia, silakan Halo. Ustaz Jia. Sepatah dua patah kata Ya, dari ada. Ustaz Jia. Dan gini Gurunda, Ustaz Jia juga di sini udah 2 kali berdebat hatuha Gurunda. Masya Allah. Alhamdulillah udah lancar bahasa Indonesianya, udah mulai lancar. Tapi masih terbata-bata Ustaz Jia bahasa Indonesianya. Ya, Hanafi itu Hanafi kata beliau. Jadi masih terbata-bata memang. Pertanyaan juga pertanian. Assalamualaikum, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum ya ahlus warahmatullahi sodakoh. wabarakatuh. Kasih istiqamah itu. Nama persepsi saya baru Muhammad Abu Bakar. Masya Allah. Ada nama barunya. Namanya siapa? Yang mau brother itu yang baru masuk Islam, Muhammad Abu Bakar. Masya Allah. Muhammad Abu Bakar. Tuh, nama lainnya Akhi Ismail, Muhammad Abu Bakar. Biar jadi Trinitas tambah satu lagi enak itu. Biar jadi Trinitas tambah lagi Zulkifli M. Abbas. Tuh, Allah. itu nama dari kami, Muhammad Abu Bakar atau Zulkifli M. Abbas, brother Ismail. Zulkifli apa? Namanya banyak doa. Zulkifli Muhammad Abbas, Bang Lol. Zulkifli Muhammad Abbas. Iya, kalau nggak salah ya Guru, mohon maaf kalau salah. Iya betul. Pada nggak tahu ya. Zulkifli Muhammad Abbas ini ya, itu Zulkifli nama Nabi, Muhammad Nabi Muhammad, Abbas paman Nabi. Waduh, kumpul semua orang solehnya itu 3 itu. Ya. Tapi satu kan. Ini Tapi ada dibenci apa? sama Syiah. Ada Bang Ako mau naik juga. Tadi kata Bang Ako temannya juga mau syahadat Gurunda. Tapi nggak tahu sekarang, nggak tahu kapan nih Bang Ako ini. Oh, udah apa-apa. Oh, gimana cara? Dinaikkan aja saya bisa turun Bang Ako. Dinaikin. Nanti Ustadz Wapi naik lagi ya. Santai, saya standby di bawah ya. Satu Afi, kemarin tuh aku lihat Satu Afi main catur, mau main sama Satu Afi malah turun Satu Afinya. Oh Aduh, iya. ini mama catur lagi. Nanti ngomongin caturnya. Woi, ini juara catur 1 Bali 1 Jawa nih. Sebentar ya Ustadz Wapi. Mohon maaf. Ya, siap. Udah apa nanti Mas Kores, kita main Sip. Mana nih Mas Ako? Sebentar ya Bang Julius.
Julius nama Arabnya Khalidina Fiha. Jadi panggilannya Fiha. Oh, akhi Fiha. Nah, assalamualaikum Bang Ako. Assalamualaikum guru-guruku, abang-abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada lagi yang syahadat. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ada temennya sekarang akhi Ako nih. Iya, iya. Nambah bukan ada, Deng. Iya. Gimana Bang, lanjut aja dulu Bang. Lanjut aja Bang. Enggak, Ditunggu itu tadi ya katanya kira-kira- ada temennya. Gimana itu? Iya, kapan Iya. itu? Iya dia bilang tunggulah beberapa hari ini katanya. Saya mau lihat aja dulu katanya. Ya mudah-mudahan lah secepatnya Bang. Dia mau. Oke. Dia mau Iya. untuk bersyahadat. Kebetulan juga nih wanita juga, cewek juga dari Katolik. Oh, dari Katolik. Iya, kalau cewek sekarang serahinya ke Bang Julius. Kalau iya. Mungkin Bang Ako Kenapa nanti cewek juga? Memang ada cewek pertama. Ya, yang kemarin itu kan cewek juga. Yang mualaf. Yang mana Iya. tuh? Cewek lagi. Siapa? yang kemarin Maria, sama Gurunda, Maria Yang itu. Maria itu? Oh, Mariam. Oh, Masya Allah. Iya. Wah, akhirnya aku jadi asbab, keren. Alhamdulillah. Subhanallah. Aku jadi Alhamdulillah. penjala Banyak yang manusia bisa- ya. Banyak yang Oke. bisa diajak Bang untuk masuk Iya. mualaf begitu dengan cara Gimana, Akhi Ismail? Penjala manusia. Sebentar ya Bang Ako ya. Bang Julius ini mau ada penting katanya. Ya, boleh Bang. Kenapa Akhi Ismail? Abang aku jadi penjala manusia, yang menjala manusia gitu. Penjala. Menjala manusia. Oh iya. Ya, dia perampok. Insya Allah begitu. Cuman kalau di kita namanya asbab. Jadi asbab Allah untuk hidayahnya. Saya mau izin turun ya, mungkin orang mau naik, jazakallah. Jazakallahu bihair Ahijia, terima kasih banyak. Besok saya jadwalin lagi Ahijia, gaspol terus. Tapi Oke. jangan dengan Rudi. Rudi Oh enggak dengan Rudi, dengan Uti. Oke, Nanti jazakallah. sama ini cocoknya sama Dokter Adi. Nanti saya ini sama Dokter Adi ya. Ya, insya Nah Allah. iya cari yang gitu-gitu. Tadi Dokter Adi mau naik ini cuma nggak saya naikin karena mau ada yang syahadat. Mohon maaf Dokter Adi ya, mungkin besok lagi. Oke, naikkan yang lain, aku turun. Aku cuma minta si Kores turun aja. Gak mau. Minta kores. Lagi live. Belum 2 jam. 2 jam baru lepas. Penontonnya sekarang ribuan Anyway, terus Bang Kores. Akhilol, tahap berikutnya nanti gimana tahap berikutnya? Yang pertama setelah itu mandi besar ya, mandi besar. Mandi besar itu niatkan untuk membersihkan hadas besar karena Allah. Lalu kemudian kucurkan semua air menyentuh kulit dari kepala sampai ujung kaki. Untuk yang lubang-lubang itu nggak perlu dimasukin airnya, cukup di luarannya saja. Baru setelah itu sabun dan sampo. Jadi jangan dicampur ya, jangan sabun, sampo campur air, jangan begitu. Takutnya Sabun bagian dulu kulit baru kita sampo. tertutup sama. Jadi air dulu semua, barulah sampo, sabun bebas. Skincare, salak apa itu? Itu baru. gitu. Nggak abdol kalau Oke. disampaikan sama Bang Kores, disampaikannya sama Gurunda aja biar abdol. Nggak percaya sama saya Ya sama udahlah, Kores. bebas. Nggak percaya Gurunda kalau sama Kores lah. Si Holly di Navia ketawa dia. Iya, Masya Allah. Jadi apa rencana Dinda siapa ini? Ismail setelah ini? Rencana saya, Iya. yang pertama-tama kebetulan ini bulan mau memasuki bulan Ramadan, saya mau belajar berpuasa, Masya lalu Allah. mempelajari Iqra. Ya, itu perlu, itu penting. Belajar Iqra itu wajib hukumnya gitu ya. Belajar Al-Quran. Ini kira-kira mau belajar di mana? Belajarnya nanti Iya. saya cari buku-buku ngaji gitu.
Mungkin masjid Oh, kalau bisa jangan ke buku. di guru. Tetap harus ada guru. Itulah. Ini kan Bang Zuma ini kan adalah ini pemimpin dari Makassar Mualaf Center ya. Jadi lokasi lu kan juga di Makassar. Lebih cocok sebenarnya biar ada teman untuk puasa, supaya ada guru yang membimbing, langsung jumpai saja. Oh iya, Ustadz aja naik lagi, Ustadz aja. Aduh ampun. Ini Akyans baru naik. Oh iya tuh, Khalidina Nafia turun. Turun lu. Berantem mulu Bang Jul gini sama caranya. Polres. Gini caranya, Akhi Ismail chat Gurunda, nanti Gurunda kasih nomor yang bertugas di kantor Gurunda. Iya, betul. DM maksudnya bukan chat ya, DM. Enggak, nanti TikTok. saya kasih nomor HP-nya aja Bang Polres biar Jangan DM cepat. saya. Nggak Ya akan udah, boleh. kebaca itu. Iya. Iya, Nanti iya. saya iniin, nanti saya yang urus Gurunda kalau masalah Bang Lol. Siap. Soalnya saya harus tanggung jawab syahadatnya di sini. Alhamdulillah. Syukran Akhi Kian Santang. Tapi mantap dia, dapat makan mantap bentar lagi daripada si Kores di Bali sendirian, dia kasihan tuh. Gua mau berangkui. Tunggu aja lu. Duluan puasa daripada lu berangkat. Oh iya, iyalah. Bang Yan, ada yang mau Ini loh, disampaikan Bang Yan? Bang Yan, mungkin Bang Yan juga tadi memperkuat akidahnya Bang Lol. Iya. Aduh, noise. Buset. Lagi di Ukraina, Akyans. Iya. Di-mute dulu. Oke, gimana kalau sekarang? Masih. Wah, parah Iya, ini. itu mic-nya kayak habis kena mortar. Ini kayaknya lagi berantem sama bininya nih. Kayak suara panci. Iya, masih jeda lagi. Kayak suara apa? Wajan itu terbang-terbang itu. Ya sudahlah, gak usah pakai mic. Gini ya? Gimana? Nah, gitu dong. Tes. Oke. Dah bagus. Yang penting Udah bagus. datanya Iya, di-mute lagi. Ya, datanya LOL itu nih saya mintain ke Bang Satria untuk diserahin ke Bang Juma. Itu yang penting. Karena Aduh, Bang. Sekali lagi saya mohon maaf, jangan panggil saya Bang Satria. Nanti kalau disingkat jadi Bangsat. Kang aja. Kang Satria. Oh, iya. Kang Satria, Satria Injil. Ya gitu ya, Bang Satria, supaya Siap. jelas gitu. Siap. Gitu, langsung seperti halnya dulu yang di Kalimantan, kita langsung telepon open cam, tahu kita wajahnya, identitasnya dan sebagainya. Minimal kita tidak nggak dibully oleh pihak sebelah gitu ya, Bang. Terima kasih. Standby. Oke. Sip. Next. Berikutnya kami segenap saudara-saudari keluarga muslimin yang berkutat di dalam menangkal segala syubhat dan fitnah yang datang kepada kita, terutama yang di YouTube dan juga di TikTok, memohon doa dari Akhina Ismail Ramadan kepada kami agar kami dikukuhkan keimanannya, dimudahkan segala urusannya, dan diterima amalan puasanya, amalan-amalan baik di dalam bulan Ramadan nanti. Tafadhol Akhina Ismail Ramadan. Aduh, ini ada yang salah kali ini. Tadi ada sebelum syahadat tadi ada 5 orang terhitung pengen naik, kok sekarang jadi nggak ada, habis. Ya udah biarin aja, masih lama ini kita. Ayo Akhina Ismail. Ahin Najia, jazakallahu bi khair ya. Ya, Masya Allah, sedikit, Mas. jazakallahu khair. Masya Allah. Terima kasih, Pak Dia. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti kajian tentang puasa Ramadan, saya insya Allah menjelang waktu maghrib akan kajian suatu kitab bab Ramadan dari A sampai Z, teman-teman ya. Jadi dari jam 4 sore itu sudah saya live di TikTok kajian seputar Ramadan. Untuk Akhir Nol
karena berdekatan dengan Bang Juma, jangan berguru kepada beliau. Kalau ada waktu sempat jam 4 sore setiap Ramadan itu ada Putus-putus kajian. Ustaz. Halo, cek, putus ya? Iya, ini beberapa hari ke belakang mic Taufik gini mulu. Saya pakai handset. Padahal Tapi kemarin kita udah nangkep saya infonya Ustadz Wafi. Sekarang yang ditanyain itu di TikTok apa Zoom? Kajian puasa itu di TikTok ya, live di TikTok saya setiap jam 4 sore insya Allah nanti. Jam Alhamdulillah. sore. Bukan waktu tadi Indonesia baru Barat. dimulai tadi ya Ustadz Wafi? Oh enggak, tadi itu cuma Ya, empatnya WIB Akhi Ismail. empatnya. pakai akun yang mana nih? Oh. Pakai akun yang mana? Soalnya ada 3 akun Ustadz Wafi ini. Ya ini ya. Ini kitabnya Fiqhus Siyam, fikih tentang puasa. Ada 100 kira-kira 100-an halaman. Itu kita kaji, kita hatamkan setiap Ramadan ini sudah jam 4 sore mulai sampai menjelang maghrib. Allah. Masya Allah, pasif. Iya, Ya, sama aku juga Buat nginfoin nih, Ikhwan ya. menara Ini siar. akan ada perubahan live. Kita live debat nanti malam. Nggak ada kita debat siang-siang. Demi menjaga emosi kita selama puasa. setuju. Kalau begitu semuanya nanti lari Nggak, ini untuk TSCC aja ya. Kalau apa itu? Gak apa-apa Bang Kores, debat juga yang penting. Karena debat itu penting. ku jadikan sebagai ladang pahala bagiku. Jadi Betul. konten nanti Iya. larinya ke aku semua. Iya, aku nggak Setelah- bisa Gurunda. Soalnya setelah- untuk jaga ini nggak bisa. aku. Menguji kesabaran ya emosinya Gurunda. itu cuma di mulut, jangan sampai ke dalam hati. Belajar iya. dong. Kalau Kores nggak bisa Bang Juma. Enggak, maksudnya ini Gurunda, apa Kores namanya, nggak bisa. asem rokok sama kopinya tuh asem, nggak bisa. Jadi Oh gitu. ya yang dialog ke Gurunda aja. Nah, Aku ini. mau kajiannya satu Wafi aja jam 4. Kores. Oh Bang Juma ini gini, nggak- Bang Kores saya kasih ini, saya kasih apa? Kasih wejangan sedikit. Kalau misalkan ingin debat tapi mulut nggak asem, biar nggak ini ngerokok. Sambil Debatnya di rumah asap-asap. sakit. Debatnya di rumah sakit kan dia ngerokok. Ya udah di rumah sakit debatnya. Kalau saya lucu Enggak itu loh. Bulan puasa ini justru jadwal saya itu banyak yang ngundang untuk kajian kristolog. Masya Allah, Kan alhamdulillah. lucu aja, aku merasa lucu gitu loh. Kita akan bahas Bible di bulan puasa. Mantap, Itu keren. Oke Gurunda. mungkin itu lebih Bang Lol afdol. masih monitor Bang Lol. Suruh berdoa. Iya, iya, minta sekarang doa yuk. dulu dong, minta Ayo dulu doa. dong. Ya, Hmm, Bang doa-doa. Lol silakan. Sekiranya Bang Lol sudi untuk mendoakan kita yang di Pakai bahasa atas Indonesia aja nggak apa-apa, Bang sama Lol. yang di bawah juga. Kayaknya minta doa juga dari Bang Lol. Kalau saya minta doa jodoh aja lah. Nah, iya Silakan, itu Bang juga Lol. jodoh dimasukin. Sama ini juga supaya paham Akhina Lol kenapa kami meminta, karena Akhina Lol lagi. Akhina Ismail ini adalah bayi baru, bayi dewasa. Nggak ada dosanya tapi dewasa gitu. Kembali fitrah Jadi gitu. Kembali tafadhol. Betul. Dan amal baiknya dibawa, dituliskan, amal buruknya dibuang semuanya. Wah, untung tuh. Ismail. Ayo berdoa aja pakai bahasa Indonesia, Bang Ismail. Baik, saya mulai ya. Ya Tuhan, ya Allahku, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga saya dapat bersyahadat hari ini. Dan juga berikanlah rezeki kepada hamba-Mu yang mencari rezeki. Berikanlah jodoh bagi hamba-Mu yang belum mendapat jodoh. Dan Amin. Amin. kuatkanlah keimanan hamba sehingga hamba makin dekat denganmu. Amin. Berikanlah hamba keikhlasan agar dapat menerima segala sesuatu yang akan terjadi. Amin. Tuhan, Amin. ya Allah, sekali lagi hamba berterima kasih kepadamu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Khair. Masya Allah.
Gimana perasaannya Bang Ismail sekarang sudah syahadat tadi? Alhamdulillah. Sudah lega. Gimana dengan tadi sebelum syahadat dan setelah syahadat? Sebelum syahadat tadi terasa gamang. Kalau sudah syahadat? Akhirnya, ya sekarang sudah lepas. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Alhamdulillah. Gua nangis ini. Bang Juma jangan nangis, Bang Juma. Bang Juma suka nangis itu kalau ketemu saya itu. Ya. Nah sekarang aku Bang mau Juma tadi jail. Tadi sore udah nangis Bang Yan. Iya. Tadi sore udah nangis Gurunda. Gurunda kasih wejangan dong buat Bang Ismail dan kita semua Bang Juma. Masya Allah. Sebelum Gurunda aku dulu. Aku mau jail. Ayo lo. Nggak percaya kalau nanti sama pulang Pak Kores. kampung kayak Nggak gimana percaya lo? saya. Ya kalau percaya Nggak sama percaya Kores, saya sama Pak Kores. percaya sama Emang aku Kores mau ya. jail ini bukan mau nasehatin. Aku mau jail ini. Ayo lo. Alhamdulillah. Nanti pas pulang kampung nanti rusuh lo. Ayo. Jazakallah Ahijia. Masya Allah, jazakallah akhi Zia. Silakan Bang Kores, monggo. Jangan percaya ya. Ayo lo. Saya musyrik. Nanti pulang Percaya kampung sama rusuh Kores. lo. Ayo. Nanti pulang kampung pas sholat ketahuan. Ayo lo. Sudah, Kores? Udah itu aja. Udah. Waktunya sudah habis buat Bang Kores. Udah. Akhi Ismail, Udah itu aja. Silakan Ustaz Taufik. yang perlu diketahui akhi Ismail bahwa nanti ya di bulan Ramadan itu kata Allah melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sufidatis syayatin. Jadi setan-setan yang mengganggu itu akan dibelenggu. Seperti di samping kiri jenengan itu nanti dibelenggu Ramadan itu santai gitu. Sambil kiri jenengan siapa? Bang Gores. Apa? Enggak, lanjut Ustaz. Lanjut. Silakan Bang Juma, kasih sedikit ini jangan buat kami. Ya, jadi kenapa kita itu harus memilih Islam, ya? Karena sembahan yang benar itu adalah maha mendengar, dan itu hanya disifati terhadap sembahan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Lalu apa katanya? Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Nah sekarang kalau kita melihat ya, pemahaman kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang meskipun kita adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di atas muka bumi, kita memiliki titik-titik kelemahan. Kadang kita itu merasa jenuh, bosan, sedih, kecewa, was-was, takut, merasa tersudutkan, merasa dijauhi, merasa diceritai, merasa digibahin, merasa difitnah, dan seterusnya. Saat-saat itulah kita butuh Allah. Saat kita bahagia kita butuh Allah. Saat-saat kita sedih kita butuh Allah. Nah, keuntungan daripada kita sebagai umat muslim ini adalah ketika kita menyadari apapun yang kita hadapi di atas muka bumi dan kondisi apapun kita, sembahan kita itu adalah huwas samiul basir, maha melihat, maha mendengar. Maha mendengar dan maha melihat. Nah, umat Islam ketika hatinya menjerit, ya Rabb, aku dalam kesusahan, Tuhan yang mendengarkan. Jadi orang yang kemudian menyeru Tuhannya dengan menyadari keberadaan Allah, pasti akan hatinya tenang. Sesulit dan sesusah apapun itu, ketika kemudian dia mendapatkan masalah, dijauhi dari keluarga, dijauhkan dari keluarga, dibenci oleh keluarga, dimusuhi oleh warga, dan seterusnya, ada Allah yang senantiasa bersama dengan dirinya. Huwas samiul basir,
yang selalu mendengarkan, yang selalu melihat dirinya. Berbeda ketika kemudian kita dalam kebingungan, dalam arti kata kita menyembah kepada oknum yang memiliki keterbatasan. Contoh misalnya kita memiliki Tuhan yang merupakan makhluk. Ya si fulan, kabulkanlah doaku. Tapi si fulan tidak pernah mengatakan dirinya maha melihat, dirinya maha mendengar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika bisikan dalam kalbu kita itu mengatakan, ya Allah, aku sakit. Allah mendengarkan, Allah melihat. Minta kepada Allah. Kalau tidak dikabulkan hari ini, insya Allah besok, lusa, dan seterusnya akan dikabulkan. Yang pasti ketika kita menyeru Dia Sang pencipta langit dan bumi itu mendengarkan kita, melihat kita. Itu poin. Sehingga umat Islam itu sejatinya nggak perlu takut kepada siapapun. Nggak perlu takut. Kenapa? Ada Allah. Allah ini siapa? Pencipta segalanya. Ibarat kata ketika kita memiliki sahabat, dia adalah penguasa misalnya. Tapi sebelum sampai ke rumahnya itu dikelilingi oleh binatang-binatang buas, harimau, buaya, dan seterusnya, anjing dan seterusnya. Kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita dekat dengan sang pemilik. Kita tinggal SMS, bang, aku mau ke rumahmu bang. Karena dia juga cinta kepada kita. Seketika semua musibah, malapetaka, dan seterusnya itu dipinggirkan oleh Allah. Sama seperti kemudian ketika dipinggirkan kemudian oleh sahabat kita. Begitu juga Allah. Ketika kita datang kepadanya, apa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sahabatku, terutama adik saya, anak saya ini, ya Ismail Ramadan, ketika sekarang Anda menjadi seorang muslim, denyut jantungmu, denyut nadimu, detakan jantungmu, hempasan napasmu, hembusan napasmu, langkah kakimu, tidak ada satupun celah yang akan lalai dari penglihatan dan pendengaran Allah. Karena itu seringlah berbisik. Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa berbicara dengan dirinya. Ini kejadian. Saya pernah ditanya ketika saya memberikan satu materi, ya, ditanya di kantor. Ini staf saya bertanya kepada saya, bang, kenapa ya pesan abang kemarin Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda? Itu sekarang terjadi pada diri saya, kata mereka. Oh, saya juga bang. Saya selalu memikirkan hal-hal yang baik tentang saya. Alhamdulillah, ada saja rezeki saya. Nah, itu staf saya itu yang berbicara seperti itu. Termasuk beberapa dari dari manajemen MMCI. Ya, saya katakan bahwa ketika Anda berbicara kepada diri Anda, itu sama halnya Anda sedang berbisik. Dan bisikan Anda itu adalah letupan kalbu. Kalbu itu didengarkan oleh Allah. Maka apa yang Anda dengungkan di dalam kalbu Anda, itu diijabah oleh Allah. Daripada Anda berbicara kepada orang lain, sikit-sikit bicara kepada tetangga, sikit-sikit curhat kepada orang lain, curhatlah kepada Allah. Berbisiklah kepada dirimu, ya Rabb, aku lagi butuh, aku lagi susah ya Rabb, mudahkan langkah ini untuk keluar dari masalah ini. Insya Allah akan dikasih jalan. Nah, inilah adinda saya, ananda saya yakin sekali Anda akan diuji gitu ya. Tetaplah istiqomah, tetaplah berjuang. Dan mohon, ini pernyataan saya di tanggal 21 ya kalau nggak salah hari ini, tanggal 20. Esok hari engkau akan mendapatkan ujian. Ujian itu sampai kepada titik nol, itu bisa jadi. Ada masa di mana engkau ada pada titik di mana engkau seakan-akan melepaskan keimananmu saat ini. Kamu harus lepaskan imanmu itu demi untuk melepaskan dirimu dari ujian itu. Tapi pesan saya, berapa puluh tahun kita akan hidup. Kesengsaraan di atas muka bumi ini yang paling menyengsarakan itu tidak ada
apa-apanya dibandingkan kesengsaraan di neraka. Untuk itulah tetap bertahan, istiqomah, kuat sekuat apapun musibah itu datang. Ingat, rahmat Allah jauh lebih besar daripada musibah yang ada. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada cobaan yang ada. Sebesar apapun derita, sebesar apapun duka yang kamu alami, cobaan yang akan kamu hadapi, percayalah, Allah Maha Besar, Allah Maha Melindungi, dan Allah itu senantiasa pasti akan memberikan ujian. Dan orang-orang yang lolos itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang kemudian ditinggikan derajatnya. Untuk itulah kemudian sekali lagi ketika Anda berseru, ya Rabb, ya Tuhanku, saya ingin begini, saya ingin begini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengarkan. Tapi Tuhan yang barusan Anda sembah sebelum Anda masuk menjadi muslim, sampai mulut Anda robek sekalipun, dia tidak dengar. Karena dia hanya makhluk, dia tidak dengar. Nah, terus siapa yang mengabulkan doamu selama ini? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu tidak melihat, oh ini non-muslim, ini muslim, oh ini rajin sholat, ini bolong-bolong sholatnya, ini yang tidak pernah sholat, ini tidak boleh dikabulkan doanya. Yang rajin sholat yang dikabulkan doanya. Kalau itu yang terjadi, maka yang paling banyak permintaannya adalah orang-orang yang sering ke masjid. Mereka pasti akan berbondong-bondong ke masjid karena melihat orang-orang di masjid itu jaya-jaya dalam segi materi. Tapi faktanya tidak. Karena Allah tidak melihat di situ. Yang dilihat oleh Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu dilihat daripada aspek kalbu. Bukan dari seperti apa sepandai-pandainya kita berbicara, tapi kalbu. Kalbu itulah kemudian yang membias terhadap perlakuan kita kemudian. Saya kira begitu ya. Ini kok jadi khutbah Jumat ini ya. Sebagai nasihat kepada ananda saya yang baru menjadi muslim, kemudian saya selaku ketua MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia membuka diri untuk menjadi sahabat, menjadi orang tua, menjadi tempat curhat dan seterusnya. Kami ada yayasan, Anda ingin terlibat silakan. Ya, kita berkolaborasi menegakkan akidah umat untuk kemudian menghalangi ronrongan-ronrongan para kristenisasi untuk memurtadkan anak bangsa. Demikian dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini benar-benar ada manfaatnya, dan ketika ada sesuatu yang keliru, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, sebentar lagi adinda saya, guru saya Najak pasti japri, abang, pasti kayak gitu ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang kurang satu, Gurunda? Naon? Ya Allah. Ini masalah mandina kumaha? Madinah naon? Mandi apa? Mandi junub, mandi besarnya dia. Oh, mau dibaptis juga. Kalau itu giliran Dinda Najak, jangan saya lagi. Silakan Dinda. Oh iya. Silakan Gurunda Najak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau buka referensi ini untuk memperkuat apa yang disampaikan Bang Zuma. Izin host dibesarin ya bentar. Emang masih kecil? Aduh, harus bawa ke Maerot nih, Gurunda. Untung udah laku ya. Aduh, parah. Masih kecil rupanya nih. Bawa ke Posapam. Ini ya. Nanti Jadi dikasih yang disampaikan oleh Bang Zuma barusan itu sangatlah tepat, teman-teman ya. Ini maqamul khaliq wa maqamul makhluk. Ada derajat khusus untuk makhluk, untuk khaliq sang pencipta. Ada derajat yang dikhususkan untuk sang pemilik dunia, yaitu Allah. Ada derajat yang khusus untuk makhluk, ciptaan. Dan perlu difahami teman-teman, innal farqah, sesungguhnya perbedaan baina maqamil khaliq, antara derajat sang pencipta, wal makhluk, dan ciptaannya. Perbedaan kedua derajat itu adalah huwal haddul fasil. Itu adalah pembeda yang sangat jelas bainal kufri wal iman, antara kekafiran dengan keimanan. Maka wa na'taqidu, kita harus yakin, anna man khalata, barang siapa yang mencampur adukan,
bainal maqamaini, antara dua derajat itu, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir. Wal iyadzu billah, kita meminta perlindungan kepada Allah. Yang namanya makan, yang namanya minum, tidur, itu derajat bagi ciptaan, maka tak akan pernah terjadi kepada Sang Pencipta. Yang namanya maha menciptakan, maha mendengar, maha melihat, itu adalah derajat khusus untuk Sang Pencipta, maka tak akan pernah terjadi kepada makhluk. Maka dari itu tadi Bang Zuma menyampaikan sifat Allah, yaitu maha mendengar lagi maha melihat, yaitu as-sami'u, Allah zat yang maha mendengar, al-basiru, Allah zat yang maha melihat. Kita sebagai orang Islam, wa nu'minu annahu ta'ala sami'un basir, kita wajib beriman bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ay muttasifun bis sam'i wal basari, bahwa Allah memiliki sifat kemahaan dalam mendengar dan melihat. Dalam hal apa mendengar dan melihatnya? Li jami'il mawjudat, pada seluruh yang ada di cakrawala ini. Biduni hasatin wa alatin, dengan tanpa panca indera dan tanpa menggunakan alat. Kenapa Allah bisa mendengar tanpa panca indera dan alat? Litanazzuhihi ta'ala an musyabahatil hawadith, karena Allah Ta'ala suci dari menyerupai makhluknya. Yang namanya Tuhan, mustahil dia akan sama seperti makhluknya. Ketika makhluk butuh alat untuk mendengar, maka Tuhan tak butuh sesuatu itu. Maka fala ya'zubu an ru'yatihi hawajisid dhamir, tidak ada yang samar apa-apa yang terlintas di dalam hati kita kepada Allah. Wa khafa yal wahm wat tafkir, dan tidak ada yang samar bagi Allah apa yang kita renungkan dan apa yang kita pikirkan, semuanya Allah tahu. Wala yashuddu an sam'ihi dzabibun namlah as-sauda, dan tidak akan pernah samar kepada pendengaran Allah, bahkan semut yang paling kecil yang berwarna hitam yang ada di dalam kegelapan, ya, wa fil lailati zulma, ada semut kecil warna hitam ada di dalam kegelapan tanpa lampu, itu sangat terang bagi Allah. Mungkin itu gelap bagi kita, tapi tidak terjadi kepada Allah. Ala sokhratis soma, makanya ada ayat laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak sama seperti apapun. Beliau ini adalah sang mahanya maha, wa huwas sami'ul basir, Allah lah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini saya menambahkan dari keterangan Bang Zuma yang Masya Allah, dan betul, jadi yang disampaikan Bang Zuma sudah tepat seperti pendapat para ulama, para orang-orang awam Islami. Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk masalah mandi, sahabatku Mas Ismail Ramadan, mandi itu syaratnya cuma 2. Yang pertama Anda niat, ya, niat itu dibaca di dalam hati, tidak harus pakai bahasa Arab. Anda cuma cukup niat, ya Allah, di dalam hatinya, saya niat ingin mandi mensucikan diri dari hadas besar, itu bisa di dalam hati. Sambil lalu syarat yang kedua adalah meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan. Jadi sebelum air diratakan, hendaknya Mas Ismail Ramadan membersihkan, ditakutkan ada hal-hal yang dapat mencegah masuknya air ke kulit, ada hal-hal yang dapat mencegah masuknya air ke kepala, itu dibersihkan dulu. Lalu setelah itu Anda niat dalam hati, sambil lalu air dialirkan ke seluruh badan. Yang penting rata, semuanya rata, itu sudah sah. Setelah itu terserah mau pakai sabun ataupun yang lain. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jazakallah khairan katsira. Lanjut yang lain. Jazakallah bikhair. Terima kasih banyak Ustadz Wapi. Oh, berarti benar ya yang tadi diutarakan Bang Kores, berarti Bang Kores tidak menyesatkan, ternyata benar. Kirain salah Bang Kores. Ada yang minta iklan tuh. Oh iya, siapa yang mau turun? Kores. Ya, saya turun dulu. Saya turun standby di bawah ya. Assalamualaikum.
jangan kemana-mana. Oke, siap. Lah, Kadang aku kok Bang Kores bingung turun duluan? Iya. Lah, Ada yang syahadat kok malah orang Sia nih komplain ya. Kadang aku bingung sih, mereka nih ada di mana sih? itu udah diblokir sama moderator saya kayaknya, itu ada moderator saya kan di bawah. Oh, ya lucu gitu ya. Malah orang murtad dia senang, orang mualaf dia sedih. Aneh. Mana tadi Bang Riko? Silakan Bang Riko, dipercepat. Balik dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipercepat. Ya, perkenalkan nama saya Riko dari Kota Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan. Yang saya jual ada tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk kepiting, udah nambah varian baru lagi. Terus peletek rumput laut, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pempek sutra tenggiri, cakian tenggiri, otak-otak tenggiri, dodol agar-agar khas Belitung, kopi Kongji, enak banget itu kopinya, dan terasi. Yang berminat silahkan untuk follow kami terlebih dahulu, lalu DM kami dan WA kami ada di bio ya, langsung pesan di situ aja. Kami tidak punya keranjang kuning, insya Allah kami amanah dan halal, dan kami kirimkan ke seluruh kota di Indonesia melalui Lion Parcel. Bang Zuma tolong bantu dikit. Baik sahabat-sahabat sekalian yang pingin pesan kopi, yang pingin pesan abon, pesan empek-empek, silakan menghubungi teman kita, sahabat kita Riko Ferdinand Yosafat. Beliau ini mu'alaf yang sangat luar biasa. Beliau mu'alaf yang patut sekiranya bisa dicontohi, maka dicontohilah beliau ini. Tidak kemudian pantang mundur, tidak menyerah, selalu senantiasa berjuang untuk kemudian mencari nafkah yang halal. Jadi teman-teman sekalian, mohon kiranya didukung bisnis dan usaha kita, saudara kita Riko. Yakinlah dan percayalah, manjadda wajada, siapa giat pasti berhasil, pasti dapat. Suatu saat Anda akan menjadi seorang pengusaha yang muslim, pengusaha yang amanah, sukses di dunia dan di akhirat. Dan sudah pergi. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ini ada Ustadz Yusuf, katanya mau ada sedikit mengucapkan ini doa ya kepada Bang Lol. Silakan Ahi Yusuf. Bukan Bang Lol sekarang ya, Ahi Ismail. Ismail Ramadan. Ismail. Mohon maaf Ismail, Bang Ismail. Silakan Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi ini Bang Ismail juga. Sahabat. Waduh. Silakan. Wah, ini dari tadi saya mau naik, tapi nggak dinaikin hostnya, kejam memang hostnya sama saya. Iya, karena saingan untuk mendapatkan janda, jadi nggak boleh. Ya sedikit aja sih, kalaunya kita mendoakan seorang mu'alaf. Sebenarnya tadi saya mau naik di awal tadi sebelum Ustadz Wafi, cuma nggak bisa karena itu akun satunya akun lab Akang Satria itu. Ya doa kita, semoga kita mati di dalam agama Islam, terus mati di dalam iman, dan mati dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Nah, jadi seperti itu untuk mu'alaf, semoga dia istiqomah di dalam agama Islam. Jadi ini akhi Ismail, jangan takut kalau Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang hilang insya Allah itu akan digantikan semuanya nanti gitu, dan diganti lebih baik daripada yang Anda punya sekarang. Jika Anda ketika mu'alaf itu masuk agama Islam kehilangan semuanya, insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi seperti itu penyampaian saya sedikit. Ini Akang Satria, ngapain ente dari tadi aneh nunggu udah 2 jam di bawah, kagak dinaikin. Oh iya, ada ini juga, ada pesan Bang Ismail.
Tolong doain Ustadz Yusuf PI supaya langgeng dengan Bu Yuni. Silakan doain Bang Ismail. Tuh kan mulai. Oh, dia udah Saya li- sama Papa Jahat, jangan lagi diganggu. Walaupun muridnya Bang Yusuf. tadi saya ketawa-ketawa itu lihat sama Gurunda Juma itu. Ibu Yuni lagi debat. Wah ini Murid lu, netizen Bang Yusuf. netizen kurang asam malah diaminin Ustadz Yusuf katanya. Semoga langgeng. Aduh diaminin sama netizen tuh. Enggak, kita akui aja sih kalau Ibu Yuni itu tidak mau belajar tapi coba-coba menyerang debater Islam gitu. Sebenarnya apa yang disampaikan Gurunda Juma itu sudah betul gitu. Sebenarnya Nabi Isa itu kuatnya memang tidak secara tekstual gitu ya. Nabi Isa itu menikah. Karena menurut Imam Ghazali yang diterakan Allah di dalam Al-Quran, yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran semuanya itu berkeluarga. Jadi kayak gitu. Nah, kalau diceritakan Allah tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, berarti Nabi Isa itu berkeluarga. Innallaha ta'ala lam yazkur fi kitabihi minal anbiya'i illal mutahilin. Jadi kayak gitu dalilnya. Apa yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran, oknum siapa saja yang disebutkan, itu semuanya berkeluarga gitu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Nabi Isa di dalam Al-Quran, jelas berarti Nabi Isa itu menikah. Dan nantinya Nabi Isa kan akan turun kedua kalinya. Beliau juga akan seperti menikah lagi, ya betul, menjalankan seperti Itulah Bu Yuni syariat ngincar yang itu diajarkan. Ngincar itu dia. Nah gitu. Jadi kasih aja yang dalil saya kasih tadi. Jadi lebih kuatnya kalau tidak ada dalil berarti asumsi tertolak gitu. Jika masih ada pegangan satu dalil. Contoh yang dibawakan Gurunda Juma tadi di dalam Quran surah Al-A'raf apa Aradu itu. Gurunda. Aradu. Nah, yang bunyinya walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, kan kayak gitu. Jadi nabi-nabi itu diutus, dari mereka itu dikasih istri, diberikan istri dan keturunan gitu. Nah, jadi kalau ada dalil ini, pegangannya dalil ini, asumsi tertolak. Makanya Bang Juma kan, Gurunda Juma tadi menanyakan sama Ibu Yuni, mana dalilnya Nabi Isa tidak menikah. Kalau sama-sama tidak ada, tapi kalau menurut dalil yang lain ada, berarti kita membuang asumsi, tertolak asumsi gitu. Jadi seperti itu sih penyampaian saya. Lucu juga sih saya ngelihat Gurunda Juma sama Ibu Yuni tadi sampai ketawa. Ini dalam hati saya orang yang gimana ya, udah tahu salah masih keras kepala gitu. Lucu ya, lucu. Ya kadang kita bingungnya gini, apa sih faedahnya kita membantah yang ginian gitu? Toh juga nggak menambah keimanan orang ya, tidak ada manfaatnya juga gitu. Terus kalau kita mau mengaca gitu kan, apa sih yang sudah dilakukan oleh ya Bu Yuni, Papa Jahat gitu kan? Dia bilang